dihukum. Golongan nu percaya bakal kaancikan ku kakawasaan gaib, bisa ngusir setan-setan ku nyamat jenengan kami, bisa ngomong bahasa-bahasa ajaib nu arane bahasa yang baru. Maranehna bakal wani newak orai mati moal nepi ka binasa sanajan nginum racun keras. Ana leungeuna dipake nyabak nu gering teh terus cager. Amin. Ya, amin. Jadi itu ya bahasa Sundanya Ibu ya, percaya ya. Jadi kalau Ibu percaya kepada Yesua Al-Masih Isa Al-Masih Putra Maryam itu, karena ada itu di Al-Quran ya Bu ya. Pernah baca enggak Bu? Iya, Isa Maryam. Betul. Di surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Arju, banyak sekali itu tentang Isa Al-Masih Putra Maryam. Dikatakan bahkan di surah Al-Maidah itu ayat 45, dia yang akan datang di akhirat, bahkan yang terdekat kepada Allah dan yang paling jadi hakim, menghakimi seluruh dunia. Terus saya pikir-pikir, bukan Muhammad ya Bu ya, dikatakan jadi hakim, bukan, tapi Isa Al-Masih yang akan datang. Loh, kenapa nggak percaya? Rupanya banyak orang ya. Saya sendiri di Jakarta ada beberapa orang yang sudah stroke, pernah saya share di Gepas kan, Pak juga pernah saya layani orang asli, orang Muslim, dia stroke, dia sakitnya sembuh. Waktu saya doain, mau nggak terima, mau nggak didoain, mau, percaya nggak? Percaya nggak kepada Isa Al-Masih Putra Maryam? Percaya. Kalau percaya, imani, terima, hari ini kau pasti sembuh. Dia bilang, ini saya doain. Dia tadinya nggak bisa ngomong, ini mulutnya udah kesleo kan, udah tangannya udah begini, udah peok-peok, kakinya udah gini-gini. Nah ini saya tumpah tangan, kakimu akan lurus, bisa berjalan lagi kau, saya bilang. Ini bisa berjalan. Sekarang masih ada orangnya. Istrinya orang Ibu Hasana namanya, Hasana. Dia asli orang Betawi ya. Terus bapak ini ada payung, saya lupa tadinya dia sembuh. Jadi itu yang dikatakan janji firman Tuhan tadi, dikatakan siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Ya, Kristen bukan menyelamatkan Bu ya. Agama apapun di dunia ini tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan siapa? Allah. Isa Al-Masih Maryam itulah yang menyelamatkan semua manusia di dunia. Dan dia yang akan datang di akhirat. Bu, nanti kalau dia datang di akhirat, kalau Ibu nanti dipanggil Tuhan, mau ke mana? Ibu mau masuk surga atau masuk neraka? Surga. Betul kan? Ya, siapa mau ke neraka nih, nggak tahan, sakit loh di sana, disiksa habis-habisan. Ada kan siksa nanti di sana katanya. Waduh, ngeri itu. Sakit juga. Jadi siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Ya, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apalagi mereka kan mengusir setan-setan. Ya, mengusir setan-setan. Bayangkan mengusir setan-setan. Bisa enggak? Ada banyak ustaz, ada banyak kiai juga mengusir setan-setan, ya. Tapi kalau berhadapan dengan tukang santet, mereka juga akan. Saya beberapa orang, para ustaz, para kiai saya doain juga pernah, ya. Dia bilang begini, Pak, siapa gurumu Pak? Hah? Kenapa Bapak bisa begitu? Oh, siapa guruku? Guruku yang di atas, dia bilang. Malah saya pernah disantet 2 kali, disantet di Jakarta, tidak mapan. Istri disantet sama anak, dia tidak mapan. Sampai dia datang langsung kepada istri saya bilang begini, Bu, siapa gurunya Bapak? Hebat banget itu Bapak, ilmunya hebat banget. Kok disantet enggak mapan-mapan gitu? Kagak istri saya. Loh, kok Bapak mau santet suami saya? Iya, karena dia pendeta di sini. Kami nggak suka dia pendeta. Nggak suka dia pendeta ke sini. Nggak senang.
bikin jadi kami nggak aman. Kalau saya lagi manggil apa segala macam, ternyata dia panggil jin-jinnya, dia nggak datang katanya. Iya, betul. Itu dia. Akhirnya dia bilang sama istri saya, lalu saya bilang, makanya kami berdoa. Nah, kita doain aja. Kita doakan, kita ampuni dia, jangan balas dengan yang jahat. Nggak boleh membalas jahat yang dengan jahat ya. Itu kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan pernah nggak berbuat jahat sama kita? Nggak pernah kan? Nggak pernah Tuhan berbuat jahat sama kita. Yang berbuat jahat itu adalah setan, iblis yang merusak hubungan kita. Jadi kami melayani. Saya dulu guru ya. Saya pernah mengajar dulu. Saya tinggalkan keguruan saya. Terpanggil saya, akhirnya saya pindah. Saya sempat masuk jadi di asuransi Jiwasraya. Karena abangku yang jadi kepala waktu itu saya jadi di lapangan ya untuk menjadi penagih-penagih, tapi saya nggak pernah ada damai sejahtera. Makanya nggak pernah. Makanya ada lagu begini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku Cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. tak satu pun Dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi hanya Yesus adalah penolong dan jawaban dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu, ini kesaksian saya. Mungkin besok kita saya akan tambahin lagi ya kesaksian saya. Karena ini panjang, nggak cukup satu hari pun nggak panjang. Nah, waktu saya bertobat, saya simpulkan dulu. Waktu saya bertobat, ya terima Yesus. Saya berdoalah kepada mama saya yang 14 tahun itu sakit, ya kan, akhirnya sembuh. Tadinya nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Waktu saya berdoa tumpang tangan, Tuhan, Engkau mengasihi mamaku ini, Engkau Tuhan menyembuhkan mamaku ini, jamahlah segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh perdukunan segala macam. Karena saya ingat bapak saya diberikan dukun segala macam. Saya harus dalam nama Yesus keluarlah segala roh perdukunan ini dari tubuh mama saya ini. Akhirnya mama saya sembuh. Saya baptis di Jakarta di Raden Saleh. Ya waktu itu saya baptis tahun 98 saya baptis. Akhirnya sampai sekarang masih sehat, masih ada ibu saya, sudah lanjut usianya sekarang. Tapi puji Tuhan, itulah pertolongan Tuhan ya. Inilah perbuatan Tuhan yang pernah saya alami. Seperti yang saya katakan bahwa kami adalah dulu penyembah berhala, bapakku dia seorang dukun, tapi sekarang kami jadi melayani Tuhan. Tidak ada lebih indah untuk melayani hidup bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tadi kalau ingin kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita harus terima Yesus Isa Almasih Putra Maryam itu supaya kita bisa memperoleh keselamatan nanti kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Yesus berkati.